Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di perkuliahan online dasar kependudukan. Semoga Anda selalu semangat untuk mengikuti perkuliahan online. Nah, pada hari ini kita bersama-sama akan belajar tentang ukuran-ukuran demografi. Seperti apa penjelasannya? Kita simak pada video berikut ini. Ya, saya akan melanjutkan pembahasan minggu ini yaitu tentang ukuran demografi. Jadi ukuran demografi ini nantinya bisa digunakan sebagai alat untuk membuat program kesehatan atau bisa juga dilakukan untuk membuat suatu kebijakan. Jadi yang termasuk dalam ukuran demografi apa saja sih? Yang pertama ada rasio jenis kelamin atau sex ratio. Nah, dari katanya ini jelas ya apa yang dibandingkan. Yang dibandingkan adalah ya jenis kelamin pastinya. Jadi perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Nah, untuk menghitungnya itu sex ratio yaitu dengan membandingkan jumlah penduduk laki-laki dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan dikalikan dengan konstanta. Angka melek huruf atau literasi rate yaitu menunjukkan banyaknya penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melek huruf per 1000 penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. Jadi untuk menghitungnya ya penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melek huruf itu berarti bisa membaca dan menulis dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berusia 10 tahun ke atas dikalikan dengan konstanta. Kemudian ada rasio kepadatan penduduk atau population density. Nah, kepadatan penduduk ini juga merupakan salah satu ukuran-ukuran demografi yang sangat penting untuk melihat apakah suatu wilayah itu sudah sangat padat sekali, sudah sangat sesak sekali dipenuhi dengan banyaknya penduduk atau masih kondusif gitu ya. Jadi untuk menghitung jumlah rasio kepadatan penduduk yaitu dengan membandingkan banyaknya jumlah penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada tahun tertentu. Jadi untuk menghitungnya membandingkan jumlah penduduk ya dibandingkan dengan luas wilayah per kilometer persegi. Oke. Berikutnya ada angka kelahiran kasar atau crude birth rate atau CBR. Ya, ini adalah suatu ukuran demografi dengan cara membandingkan jumlah seluruh kelahiran selama 1 tahun dibagi dengan jumlah seluruh penduduk pada pertengahan tahun. Ya, kebaikannya pasti perhitungannya sederhana dan datanya itu tersedia karena untuk data-data seperti ini adalah data-data dasar yang biasanya tersedia di BPS. Kemudian kelemahannya ini tidak memisahkan penduduk laki-laki dan perempuan karena yang dibandingkan adalah jumlah seluruh penduduknya, padahal yang melahirkan itu kan perempuan gitu ya, dan tidak melihat juga nih umurnya itu berapa orang yang melahirkan gitu. Oke, berikutnya ini ada contoh dari CBR atau angka kelahiran kasar. Pada pertengahan tahun 1990, jumlah penduduk di Kecamatan X sebanyak 20.000 jiwa dan jumlah bayi yang lahir tercatat 600 orang. Berapa fertilisasinya? Jadi untuk menghitungnya dengan membandingkan jumlah bayi yang lahir dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk. Jadi 600 dibagi 20.000 dikali konstanta 1000 sama dengan ada 30, yang artinya setiap 1000 penduduk dalam 1 tahun terdapat jumlah kelahiran sebanyak 30 jiwa. Ini masih sangat kasar ya, angkanya tidak mempedulikan pembandingnya itu siapa saja, ini seluruh penduduk. Oke, berikutnya ada angka fertilitas umum atau JFR. Jadi JFR ini adalah dengan membandingkan banyaknya kelahiran pada 1 tahun per 1000 penduduk, perempuan yang berumur 15-49 tahun atau 15/44 tahun pada pertengahan tahun yang sama. Jadi rumusnya yaitu dengan membandingkan jumlah kelahiran, seluruh kelahiran pada pertengahan tahun dibagi dengan jumlah perempuan yang berusia 15-49 tahun atau 15-44 tahun. Jadi ini ada
bisa dengan menggunakan perhitungan ini atau bisa juga dengan menggunakan perhitungan ini, disesuaikan sesuai kebutuhan saja ya. Kemudian ya 15 sampai 49 tahun ini termasuk dalam kelompok wanita yang berusia reproduktif atau dia berpotensi untuk bereproduksi. Kelebihannya ini adalah dia lebih spesifik, dia memasukkan wanita yang berusia 15 sampai 49 tahun atau 15 sampai 44 tahun. Ini termasuk dalam kelompok perempuan atau kelompok penduduk yang memang memiliki kemampuan untuk melahirkan. Tapi kekurangannya, dia tidak membedakan resiko kelahiran dari berbagai kelompok umur, karena semuanya itu termasuk dalam kelompok umur ini, tidak dibandingkan misalkan kelompok umur yang lebih dari 35 tahun, pastinya resikonya akan lebih tinggi dibandingkan dengan usia yang 20 sampai 30 tahunan itu. Kemudian berikutnya, ini ada contoh dari JFR ya. Jadi contohnya adalah banyaknya wanita yang berumur 15 sampai 49 tahun itu sebanyak 6.000, sedangkan bayi yang lahir itu 600. Maka JFR-nya dengan membandingkan jumlah bayi yang lahir dibandingkan dengan jumlah wanita pada usia 15 sampai 49 tahun dikali konstanta 1000. Artinya hasilnya ada 100, yang artinya setiap 1000 wanita yang berumur 15 sampai 49 tahun dalam 1 tahun terdapat jumlah kelahiran sebanyak 100 bayi. Berikutnya ada angka kelahiran menurut umur ya. Kalau tadi juga sudah menurut umur, tapi ini lebih spesifik lagi karena umurnya dikelompokkan. Tadi kan kalau di JFR 15 sampai 49 tahun. Kalau ini tuh dikelompokkan per 5 tahunan biasanya ya. Jadi untuk menghitungnya yaitu dengan membandingkan jumlah bayi yang dilahirkan dibandingkan dengan jumlah perempuan pada kelompok umur tertentu dikali 1000. Nah, kelompok umurnya itu bisa contohnya dari 15 sampai 19 atau 20 sampai 25, kemudian 30 sampai 35 itu dan seterusnya. Itu adalah contoh kelompok umur. Kebaikannya yaitu memperhitungkan perbedaan resiko menurut kelompok umur, karena pastinya ada perbedaan resiko ya pada kelompok umur tertentu. Misalkan orang yang berusia lebih dari 35 tahun sampai 40 tahun pasti akan memiliki resiko untuk melahirkan lebih tinggi dibandingkan dengan yang berusia di bawah 35 tahun. Kemudian dasar perhitungan untuk menghitung ukuran fertilitas lainnya seperti TFR, GRR, dan NRR. Nah, kelemahannya datanya terinci sehingga sulit untuk didapatkan. Oke, ini ada contoh dari perhitungan ASVR. Contohnya pada tahun 1990 jumlah wanita yang berusia 15 sampai 19 tahun ini adalah kelompok umur tertentu yaitu sebanyak 300.000 orang, dan jumlah bayi yang lahir dari wanita yang berusia 15 sampai 19 tahun sebanyak 15.000. Nah, berapa ASVR umur 15 sampai 19 tahun? Yaitu dengan membandingkan jumlah bayi yang dilahirkan oleh wanita yang berusia ini dibagi dengan jumlah seluruh wanita yang berusia 15 sampai 19 tahun. Yaitu hasilnya ada 50. Jadi pada setiap 1000 wanita yang berumur 15 sampai 19 tahun terdapat 50 jumlah kelahiran. Oke. Berikutnya ada child woman rate ya. Child woman rate itu adalah membandingkan jumlah anak yang di bawah umur 5 tahun. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan jumlah seluruh kelahiran. Kalau ini jumlah anak yang berusia di bawah 5 tahun dibandingkan dengan wanita usia reproduksi. Wanita usia reproduksi itu yaitu 15 sampai 49 tahun. Jadi dibagi jumlah anak yang berusia 0 sampai 4 tahun dibagi dengan jumlah wanita reproduksi, usia reproduksi 15 sampai 49 tahun dikali konstanta. Kemudian kelebihannya
tidak usah membuat pertanyaan khusus untuk mendapatkan data yang diperlukan, karena ini lebih spesifik ya. Maksudnya yang termasuk dalam kategori ini sudah jelas, oh saya mencari data anak-anak yang berusia 0 sampai 4 tahun dan wanita yang berusia 15 sampai 49 tahun. Kekurangannya kekurangan pelaporan tentang anak yang sering terjadi di negara sedang berkembang. Ya, jadi data tentang anak-anak akan lebih sulit untuk didapatkan. Kemudian tingkat mortalitas anak khususnya di bawah 1 tahun juga lebih besar dari orang tua. Jadi datanya itu bisa bias karena angka anaknya ini juga susah untuk didapatkan. Selain itu juga terdapat angka kematian anak yang relatif cukup tinggi. Nah, ini perhitungannya dengan membandingkan ya, ini ada banyaknya penduduk umur 0 sampai 4 tahun adalah 8.456.760 orang. Banyaknya wanita yang berumur 15 sampai 49 tahun yaitu 59.750.000 orang. Berapa CWR-nya? Yaitu dengan membandingkan jumlah anak ini yang berusia 0 sampai 4 tahun dibandingkan dengan banyaknya wanita yang berumur 15 sampai 49 tahun. Yang hasilnya ada 142, yang artinya dari setiap wanita yang berumur 15 sampai 49 tahun ya, terdapat 142 anak yang berusia 0 sampai 4 tahun. Oke, berikutnya ada anak lahir hidup atau ALH ya. Anak lahir hidup mencerminkan banyaknya kelahiran hidup sekelompok atau beberapa kelompok perempuan pada saat mulai memasuki reproduksi. Ya, cara menghitungnya dengan membagi banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh perempuan ya, dibagi data banyaknya anak wanita pada kelompok umur tertentu. Berikutnya kita masuk ke angka kematian kasar atau CDR ya. Kemarin kita sudah membahas tentang fertilitas, mortalitas ya, dan kali ini adalah perhitungannya. Nah, angka kematian kasar ini merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang meninggal pada tahun tertentu dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk pada tahun tertentu. Ya, ini untuk menghitungnya jumlah kematian per jumlah penduduk dikali konstanta. Oke. Berikutnya ada angka kematian menurut umur. Kalau tadi kan angka kematian kasar, jadi jumlah penduduk seluruh umur. Nah, kalau ini menurut kelompok umur. Ini sudah lebih spesifik ya, age specific death rate. Terjadi pada kelompok umur tertentu per 1000 penduduk. Tuh, nah ini cara perhitungannya yaitu dengan membandingkan jumlah kematian orang-orang pada kelompok umur tertentu per jumlah penduduk pada pertengahan tahun tertentu pada kelompok umur tertentu. Ini contohnya misalkan jumlah kematian pada penduduk usia 15 sampai 20 tahun. Jadi ini adalah jumlah kematian penduduk pada usia 15 sampai 19 tahun dibagi jumlah seluruh penduduk pada usia 15 sampai 19 tahun kali konstanta. Seperti itu perhitungannya. Oke, berikutnya ada rasio kematian perinatal atau perinatal mortality ratio. Ya, dimana kematian perinatal ini adalah perinatal ini adalah periode sebelum, terus sesaat, dan setelah. Ini tuh cara menghitungnya adalah dengan menghitung jumlah kematian pada bayi yang berumur 7 hari dan janin yang usianya lebih dari 28 minggu dibagi dengan jumlah kelahiran hidupnya. Oke, berikutnya ada angka kematian baru lahir atau neonatal, yaitu kematian yang terjadi sebelum bayi itu berumur 1 bulan. Ya, kalau tadi kan masih lebih muda ya, 7 hari. Kalau ini sudah lebih besar lagi nih bayinya, usianya 1 bulan. Tapi ini kematian bayi sebelum berumur 1 bulan.
Tapi kalau ini tidak menghitung angka kematian janin yang usianya lebih dari atau sama dengan 28 minggu. Ini hanya menghitung kematian bayi yang usianya kurang dari 1 bulan gitu. Jadi cara menghitungnya yaitu dengan membagi jumlah kematian bayi yang kurang dari 1 bulan dibagi dengan banyaknya kelahiran hidup. Oke, berikutnya ada angka kematian lepas baru lahir atau postneonatal. Ini lebih besar lagi karena ini kematian yang terjadi pada bayi yang berusia 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun per 1000 kelahiran ya. Ini lebih besar lagi. Jadi jumlah kematian umur bayi dari 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun per jumlah kelahiran. Oke, berikutnya ada angka kematian anak atau child mortality rate. Ini tahapannya lebih besar lagi, yaitu jumlah kematian anak yang berumur 1-4 tahun ya. Ini masuk dalam kategori anak, yaitu usia 1-4 tahun selama 1 tahun tertentu per 1000 anak pada umur yang sama di pertengahan tahun. Jadi cara menghitungnya, jumlah kematian anak umur 1-4 tahun dibagi dengan jumlah seluruh anak yang berusia 1-4 tahun. Oke, berikutnya ada angka kematian anak di bawah 5 tahun, yaitu jumlah kematian anak usia di bawah 5 tahun didefinisikan sebagai jumlah kematian anak usia di bawah 5 tahun selama 1 tahun. Rumusnya yaitu jumlah kematian anak yang berumur 5 tahun selama 1 tahun tertentu dibandingkan dengan jumlah anak yang berumur kurang dari 5 tahun. Kalau tadi kan 4 tahun, kalau ini 5 tahun. Oke, berikutnya proporsi kematian anak di bawah 5 tahun, yaitu jumlah kematian anak di bawah 5 tahun selama 1 tahun terhadap jumlah seluruh kematian anak. Kalau ini bedanya, ini jumlah kematian anak kurang dari 5 tahun dibagi jumlah kematian seluruh anak. Ini tidak ada batasan usianya. Oke, kemudian berikutnya ada angka kematian maternal atau maternal mortality rate ya, adalah jumlah kematian wanita yang disebabkan oleh komplikasi kehamilan dan kelahiran per 100.000 kelahiran hidup. Nah, cara menghitungnya yaitu dengan membagi jumlah kematian maternal. Berarti ini bisa karena wanita itu sedang hamil ya, atau wanita itu setelah melahirkan, 42 hari setelah melahirkan. Itu termasuk dalam kategori angka kematian maternal dibagi dengan jumlah kelahiran hidup kali konstanta. Berikutnya angka kematian menurut penyebab tertentu. Nah, ini yaitu jumlah setiap kematian yang disebabkan karena penyebab tertentu. Penyebabnya itu macam-macam ya, bisa karena penyakit-penyakit tertentu, bisa karena kecelakaan, dan lain sebagainya. Dibagi dengan jumlah penduduk ya. Cara menghitungnya yaitu dengan membagi jumlah kematian karena penyebab tertentu. Di sini contohnya kanker, dibagi dengan jumlah penduduk kali konstanta. Berikutnya ada case fatality rate, jumlah kasus kematian karena penyebab tertentu dibagi dengan jumlahnya penderita penyakit tersebut. Jadi kalau di sini kasusnya adalah jumlah kematian kankernya itu ada berapa dibagi dengan jumlah seluruh penderita kanker. Nah, kalau tadi sebelumnya itu dibagi jumlah seluruh penduduk. Kalau ini jumlah penderita kanker. Jadi ini lebih spesifik, fatality. Seberapa fatal penyakit itu dapat menyebabkan kematian, seperti itu ya. Baik, tadi adalah materi untuk pertemuan minggu ini. Setelah ini saya minta kepada Anda untuk mengerjakan kuis yang tersedia pada laman kuliah.ifed.ac.id. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.